Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, tadi ada yang komen kali-kali katanya ngaji syarah Minhajul Abidin. Ya, gitu ya. Kalau kitab Sirajut Thalibin karya Syekh Ihsan Cempis Kediri itu sudah dikaji oleh para santri. Jadi kita ini sama Abuya ya disuruh ngamplengi, bukan suruh mengaji. Disuruh ngamplengi. Jadi jangan apa istilahnya pamer-pamer nama-nama kitab di kolom komentar ya. Sampean kalau ngerti ini yang hadir di sini, ini dewan-dewan yang dididik langsung oleh Abuya Mama Gufron, jangankan satu kitab loh. Lomarian beberapa lemari itu langsung diturunkan suruh baca. Jadi yang terpenting begini, ketika Anda mengatakan Minhajul Abidin syarahnya itu adalah Sirajut Thalibin yang ditulis, yang dikarya, yang disarahi oleh Syekh Ihsan Cempis Kediri, saya tanya, kenapa sampai dini hari Anda saja masih lebih bangga dengan kitab Manhajus Sawi karyanya Ba'alawi, yang katanya kitab Manhajus Sawi karya Ba'alawi ini adalah mukhtasar daripada Ihya, yang mana Imam Ghazali menjelaskan tentang tasawuf berjilid-jilid, cukup dengan Ba'alawi satu jilid saja, namanya kitab Manhajus Sawi, katanya begitu. Perut itu jadinya pembodohan. Yang namanya orang itu bahrul ilmi wa bahrul fahamah harusnya mencontoh Syekh Ihsan Cempis. Syekh Ihsan Cempis Kediri ini Minhajul Abidin itu tipis, disyarahi oleh Syekh Ihsan Cempis jadi dua, yang namanya syarah. Artinya pemahaman lautan ilmunya ini sangat luar biasa. Itu bukti daripada ulama Nusantara. Kalau ikhtisar ya bisa jadi nukil mankul begitu. Gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa di Pondok Unik ini tidak pernah diajarkan kitab. Karena problem pada saat ini yang urgen itu bukan daripada pendidikan diniyah, tapi adalah polemik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, doktrin rasis, kemudian dawir, terus kemudian ada yang mengatakan makomnya terbelah, keluar turun lagi, dan begitu. Itu yang harus kita pahami. Kalau mengkaji daripada karya-karya ulama salafus soleh, karya ulama Nusantara, jangan diragukan. Di sini di Pondok Unik ini diajarkan sampai manhajnya Asy-Syafi'iyah itu ada sanadnya. Kalau di sini itu perlu dipahami. Baik, pada malam hari ini di media itu lagi rame-rame banget yang beriktimat. Nah itu Abuya. Di media itu banyak orang-orang dari muhibbin yang ingin menggagalkan perjuangan ulama-ulama Nusantara dengan menukil daripada fatwanya Kiai Haji Maimun Zubair Al-Maghfurlah. Dan di media itu bahkan sampai disampaikan oleh Gus Yusron yang seakan-akan ada amanah yang urgen untuk bangsa, untuk warga masyarakat Nusantara yang berhubungan dengan habaib. Padahal kalau kita lihat fatwa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair, beliau mengatakan begini, jangan sekali-kali menyakiti ahlul bait, jangan sekali-kali menyakiti ahlul bait, apalagi memusuhi, ancamannya neraka. Nah, kalimat inilah sebenarnya yang dipropagandakan oleh mereka para muhibbin, yang seakan-akan ahlul bait ini dinobatkan kepada Ba'alawi atau Habib. Ini salah. Justru fatwa dari Kiai Haji Maimun Zubair itu betul adanya dan berdasarkan hadis dan Al-Quran.
Sementara disampaikan kepada umat, kepada masyarakat, digiring opini ini seakan-akan yang mempunyai gelar ahlul bait adalah habaib. Nah, ini kekeliruan. Maka kita sering mengatakan jangan disamakan ahlul bait dengan habib. Apalagi habib dikaitkan dengan ahlul bait yang mendapat jaminan surga dari Allah. Sangat jauh. Itu ya. Santai. Kita buka di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah harramal jannata ala man zalama ahla baiti au qatalahum au a'ana alaihim au sabbahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang menzalimi ahlul baitku. Ini sahih hadis ini. Bahkan auqatalahum, atau orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang memerangi ahlul baitku, haram tuh surganya, artinya tempatnya neraka. Tapi hadis Nabi ini jangan digiring seolah-olah ahlul bait ini adalah gelarnya habaib. Itu yang keliru. Kita aja beberapa dari kajian secara ilmiahnya, mereka aja dari lembaganya juga gak bisa menjawab tuh. Artinya apakah silsilahnya, nasabnya sampai kepada kanjeng Nabi itu terverifikasi atau tidak, kan begitu. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, bahwa beliau mengatakan ayat yang difirmankan oleh Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti, itu dijelaskan bahwa ayat tersebut ahlul bait yang mendapat jaminan surga itu hanya kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Maka ketika ada Gus Yusron mengatakan hati-hati, seolah-olah amanah ini sangat urgen dari Haji Maimun Zubair, hati-hati kita ini sekarang zamannya zaman fitnah katanya, kita disuruh memusuhi ahlul bait, itu aja udah keliru. Justru ketika ada orang yang mengaku zuriyah Rasul dan tidak terverifikasi sebagai nasab Rasulullah, itu adalah fitnah sarra, fitnah akhir zaman, kan begitu. Jadi janganlah menggiring kemudian yang seolah-olah ini adalah hadis nas untuk mereka dari klan Ba'alawi. Bahkan kanjeng Nabi juga di dalam hadis yang lain mengatakan begini, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lau anna rajulan sofana baina rukni wal maqami wa shalla wa shama thumma mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhalan nar. Kata Nabi, jikalau ada seorang laki-laki, ini pentingnya kita mencintai ahlul bait. Kita sudah berulang-ulang mengatakan mencintai ahlul bait itu wajib, apalagi kita yang bermadhab Syafi'i. Itu sudah dinukil di dalam kitab I'anatul Talibin. Kata kanjeng Nabi, andai kata ada seorang laki-laki, dia berdiri di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim dalam keadaan puasa, melakukan sholat sunat di situ sampai mati di situ, wa huwa mubghidun, tapi laki-laki tersebut itu adalah benci kepada ahlul bait atau memusuhi kepada ahlul bait, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Pahami, di sini adalah ahlul bait dan duriyah-duriyahnya yang asli. Lah iya, makanya nah. Dan kita kembali lagi, ingat bahwa seperti yang diajarkan oleh Abu Yamamah Ghufron, dulu pondok unik namanya kan Tombo Ati. Kembali lagi, kalau dengan nama Tombo Ati, kita ini selalu berhati-hati, tidak ada kebencian kepada siapapun. Dan kita sering sampaikan, kalau memang pondok uni benci kepada mereka, atau ajaran daripada Abu Yamamah Ghufron ini adalah membenci kepada mereka, saya kira pondok ini gak akan bertahan lama. Walaupun dengan sedemikian rupanya ada orang yang memang sengaja ingin merobohkan pesantren, kan begitu.
Artinya kebenaran ini akan tetap dijaga oleh Allah. Kan begitu. Kita ini hanya menyampaikan ketika ada sejarah Nusantara yang dibelokkan oleh klan Ba'alawi, kita salahkan. Ketika ada silsilah thariqah yang kemudian diba'alawikan oleh ketua Jatman, kita koreksi, kita salahkan. Kemudian ketika ada beberapa tokoh yang katanya menjadi wasilah berdirinya NU itu dan dari para habaib, kita salahkan karena tidak ada catatan dalam sejarahnya. Daripada 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian anak bangsa kita ini tidak tahu sejarah, justru malah mereka-mereka yang seolah-olah menjadi pejuang negara. Nah, ini yang kita sampaikan ya. Begitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.